Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isra Kumala, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 3. Saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul tentang pemikiran ekonomi Al-Mawardi. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan makalah pemikiran ekonomi Al-Mawardi. Adapun tujuan dari penulis makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dari Ibu Susanti pada bidang mata kuliah perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang perkembangan pemikiran ekonomi Islam bagi para pembaca dan juga bagi penulis. Langsung aja ke makalah inti dari pemakalahnya, yaitu yang pertama, sejarah Al-Mawardi. Terkait dengan situasi dan kondisi tertentu yang melingkupinya, bahwa ada sesuatu pemikiran yang tidak dapat dipahami sama sekali, kecuali menggunakan konteks kemasukakalan di mana pemikiran itu muncul. Karena itu, tokoh seperti Karl Mannheim lewat teori relasionalnya sangat menekankan pentingnya hubungan antara pemikiran dengan konteks sosial. Teori itu mengatakan bahwa setiap pemikiran selalu berkaitan dengan keseluruhan struktur sosial yang melingkupinya. Maka sangat tepat jika dikatakan bahwa keberadaan pemikiran sesungguhnya hanyalah kebenaran konseptual, bukan kebenaran universal. Untuk itu, memahami butir pemikiran seseorang tidak lepas dari konteks struktur, termasuk akal yang dimiliki oleh orang itu, termasuk memahami sosok pemikiran Al-Mawardi. Al-Mawardi merupakan nama populer. Adapun nama lengkapnya yaitu Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Ibn Hasim Al-Bars Al-Mawardi. Ia lahir di Basrah pada tahun 364 Hijriah bertepatan dengan tahun 975 Masehi dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 450 Hijriah bertepatan dengan tahun 1558 Masehi pada usia 86 tahun. Al-Mawardi lahir dalam satu keluarga Arab yang membuat dan memperdagangkan air mawar, dan karena itu dapat nama julukan Al-Mawardi. Dia menerima pendidikannya pertama di Basrah, belajar ilmu hukum dari Abul Qasim Abdul Wahid As-Saimari, seorang ahli hukum mazhab Syafi'i yang terkenal. Kemudian pindah ke Baghdad untuk melanjutkan pelajarannya hukum tata bahasa dan kesusastralaan dari Abdullah Al-Bafi dan Syekh Abdul Hamid Al-Isfraini. Dalam waktu singkat, ia telah menguasai dengan baik pelajaran Islam termasuk hadis dan fikih, seperti juga politik, etika, dan sastra. Dari menjabat kolbi di berbagai tempat, kemudian diangkat sebagai kahil al-qahid di berbagai tempat, kemudian diangkat sebagai kolbi al-quhat di Ustuwah, sebuah distrik di Nashabur. Nah, lanjut di kontribusi pemikiran ekonomi Al-Mawardi. Pemikiran ekonomi Al-Mawardi tersebar pada 3 buah karya tulisan, yaitu Kitab Al-Abad,
ad-dunya wa Aldin, Al-Mawadin, Al-Akam, Al-Sulhayani, Hayan. Akan tetapi, para ahli ekonomi Islam sepakat bahwa Al-Ahkam As-Sulhaniyah merupakan kitab yang paling komprehensif dalam mempresentasikan pokok-pokok pemikiran ekonomi Al-Mawardi. Buku ini dituliskan Al-Mawardi pada paruh pertama abad ke-5 Hijriah. Akan tetapi kitab Al-Ahkam As-Sulhaniyah ditulis secara sistematik dan runtut, dan bagian utama kitab ini membahas tentang masalah perpajakan, persoalan pengelolaan tanah, wilayah, pembelanjaan publik, dan masalah keuangan terkait lainnya. Al-Mawardi banyak mengambil pandangan-pandangan mazhab Hanafi dan Maliki serta Syafi'i sebagai mazhab perdagangan. Berikut ini beberapa pemikiran ekonomi Al-Mawardi yang berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi Islam. Antaranya yaitu negara dan aktivitas ekonomi Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memeliharakan agama dan mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan mengatur dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotik. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian. Oleh karenanya, pelembagaan imanah atau kepemimpinan politik agama menurutnya adalah fardu kifayah berdasarkan ijma' ulama. Tujuan utama negara telah ditetapkan oleh Al-Quran. Ayat-ayat suci Al-Quran menekankan kemudahan dan menghapus kesulitan, menciptakan kemudahan dan menciptakan kemakmuran, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, dan menjamin terhapusnya moral, korupsi, kelaparan, dan tekanan mental. Sebagai tren pada masa klasik, masalah perpajakan juga tidak luput dari perhatian Al-Mawardi. Nah, di sini kita membahas tentang perpajakan ya. Menurutnya, penilaian atas kerajaan harus bervariasi sesuai dengan faktor-faktor yang menentukan kemampuan tanah dalam membayar pajak, yaitu kesuburan tanah, jenis tanaman, dan sistem irigasi. Lebih jauh, ia menjelaskan alasan penyebutan tiga hal tersebut sebagai faktor penilaian karaj. Kesuburan tanah merupakan faktor yang sangat penting dalam melakukan penilaian karaj, karena sedikit banyaknya jumlah produk tergantung kepadanya. Jenis tanaman juga berpengaruh terhadap penilaian karaj karena berbagai jenis tanaman mempunyai variasi harga yang berbeda-beda. Begitu pula halnya dengan sistem irigasi. Dengan demikian, dalam pandangan Al-Mawardi, keadilan baru akan terwujud terhadap para pembayar pajak jika para petugas memungut pajak mempertimbangkan setidaknya 4 faktor dalam melakukan penilaian sesuatu objek karaj, yaitu kesuburan tanah, jenis tanaman, sistem irigasi, dan jarak tanah ke pasar. Tentang metode penempatan karaj, Al-Mawardi menyarankan untuk menggunakan salah satu dari 3 metode yang pernah diterapkan dalam sejarah Islam, yaitu yang pertama metode misahah, yaitu metode penempatan karaj berdasarkan ukuran tanah. Yang kedua, penempatan karaj
berdasarkan ukuran tanah yang ditanami saja. Yang ketiga, metode musakoh, yaitu metode penempatan karaz berdasarkan presentasi dari hasil produksi. Secara kronologis, metode pertama yang digunakan umat Islam dalam menerapkan karaz adalah metode misahah. Metode ini diterapkan pertama kali pada masa Khalifah Umar bin Khattab berdasarkan pasukan dari para sahabat yang melakukan survei. Pada masa ini, pajak ditetapkan tahunan pada tingkat yang berbeda secara fikses atas sebagian tanah yang berpotensi produktif dan memiliki akses ke air, sekalipun tidak ditanami, sehingga pendapatan yang diterima oleh negara dari jenis pajak ini pun bersifat fixed. Melalui pengguna metode ini, Khalifah Umar ingin menjamin pendapat negara pada tiap tahunnya demi kepentingan ekspansi, sekaligus memastikan para petani tidak menggelak pembayaran pajak dengan dalih hasil produksi tanah rendah. Metode yang kedua juga pernah diterapkan pada masa Umar, pengenangan pajak dengan menggunakan metode ini dilakukan pada beberapa wilayah tertentu saja, terutama di Syriah. Metode yang terakhir, muqasamah, pertama kali diterapkan pada masa dinasti Abbasiyah, khususnya pertama kali diterapkan pada masa dinasti Al-Mahdi dan Harun ar-Rasyid. Pembahasan yang ketiga yaitu Baitul Mal. Seperti yang telah dikemukakan, Al-Mawardi mengatakan bahwa untuk membiayai belanja negara dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya, negara membutuhkan lembaga keuangan negara, Baitul Mal, yang didirikan secara permanen. Melalui lembaga ini, pendapatan negara dari berbagai sumber akan disimpan dalam pos yang berpisah dan dibelanjakan sesuai dengan alokasinya masing-masing. Kemudian dilihat dari tanggung jawab Baitul Mal untuk memenuhi kebutuhan publik. Ia mengklarifikasikan berbagai tanggung jawab Baitul Mal ke dalam dua hal, yaitu pertama, bertanggung jawab yang timbul dari berbagai harta benda yang disimpan di Baitul Mal sebagai amanah untuk distribusikan kepada mereka yang berhak. Yang kedua, tanggung jawab yang timbul seiring dengan adanya pendapat yang menjadi aset kekayaan Baitul Mal itu sendiri. Kemudian kategori tanggung jawab yang kedua yaitu terkait dari pendapat negara yang berasal dari fai. Menurut Al-Mawardi, seluruh jenis kekayaan yang menjadi milik kaum muslimin secara umum dan bukan milik perseorangan secara khusus, merupakan bagian dari harta Baitul Mal. Oleh karena itu, pendapatan fai yang diperuntukkan bagi seluruh kaum muslimin tersebut merupakan bagian dari harta Baitul Mal. Lebih jauh, Al-Mawardi mengklasifikasikan kategori yang kedua yaitu ke dalam dua hal. Yang pertama, bertanggung jawab yang timbul sebagai pengganti atas nilai yang diterima atau badal. Yang kedua, bertanggung jawab yang muncul melalui bantuan dan kepentingan umum. Al-Mawardi ternyata memahami dampak ekonomi pengalihan pendapat melalui kebijakan publik. Ia pernah mengatakan yaitu setiap penurunan dalam kekayaan publik adalah peningkatan kekayaan negara dan setiap penurunan dalam kekayaan negara adalah peningkatan dalam kekayaan publik. Nah, sekian presentasi yang telah saya jelaskan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya
Jika ada kata-kata yang salah, saya sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.